Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sehat kabarnya? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat ya? Alhamdulillah. Pak Heri sehat, Pak Heri? Makan pilek, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Kemarin kita bertemu, hari ini kita bertemu kembali di tempat yang kita cintai sama-sama di Masjid Al-Ikhlas. Maka perlu kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam terus kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya, kita semua bisa merasakan ibadah, bisa merasakan indahnya salat secara berjamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali pembicaraan atau kajian kita tentang doa. Kemarin kita sudah membahas tentang makna di balik doa, kemudian kita sudah membahas tentang hal-hal yang menghalangi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan aku ijabah. Berdoalah kepadaku maka aku akan ijabah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang kepada kita, berdoalah kepadaku maka akan aku ijabah. Kemudian hadis yang pernah kita bahas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap malam menurunkan rahmatnya di sepertiga malam. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabah. Siapa yang mohon ampun kepadaku maka akan aku ampunkan. Lalu pertanyaannya, sering sekali Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjaga salat 5 waktu, sedekahnya sudah, silaturahminya sudah, kemudian kita doa terus sama Allah, tapi kadang-kadang kita mikir, kagak dikabul-kabulin. Kok kagak dikabul-kabulin ya? Kok nggak dikabul-kabulin ya? Udah, apa kebanyakan kali mintanya? Soalnya nggak? Pokoknya kurang itu. Iya. Pokoknya kurang. Apa kebanyakan kali mintanya? Hidupnya ngeklaim tapi kok lancar-lancar aja. Nah, benar ya. Artinya ibadahnya biasa saja, tapi kok mudah aja Allah kasih segala urusannya, ya kan? Kadang kita doa. Nah itu, ini yang mau kita bahas. Sholat udah 5 waktu, sedekah sudah, silaturahmi sudah, ketemu sama orang udah senyum, ya kan? Nah, udah semua, nggak ada orangnya sudah senyum-senyum sendiri ya? Bahaya gitu. Nah, maka pakai HP. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sudah menghindari dirinya dari perbuatan dosa, kemudian juga sudah menjaga tali silaturahmi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Jadi setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, tetapi dengan 3 cara. Ya, dengan 3 cara. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, Allah ijabah langsung doanya di dunia. Ya, misal, ya Allah berikan saya keturunan ya Allah. Allah langsung ijabah, istrinya hamil. Artinya diijabah langsung di dunia. Nah, ini tipe yang pertama kalau berdoa kepada Allah. Tapi ada tipe yang kedua. Ketika kita berdoa, ya Allah pengen kaya,
tapi udah 10 tahun kerja misalkan nggak kaya-kaya misalkan. Benar? Benar. 20 tahun. Oh, ya Allah pengen rumah sendiri misalkan. Ya kan? Ya Allah pengen punya rumah sendiri yang gede yang 3 tingkat misalkan. Tapi sampai sekarang pun masih ngontrak misal. Ya enggak? Nah, ini cara mengabulkan Allah yang kedua. Allah simpan doa kita jadi tabungan kita nanti di akhirat. Dikisahkan dalam riwayat nanti itu ketika nanti kita di akhirat, ketika datang di tempat penimbangan, kita terheran-heran. Kok banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapat? Kata Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ini merupakan doa-doamu selama di dunia yang Allah simpan untuk akhirat. Lagi-lagi Allah tahu kondisi kita. Bisa jadi ketika kita nanti dikasih rumah yang besar, timbul rasa sombong. Maka Allah bilang, ya kan? Oh, malas bersih-bersih, kotor kan? Bagus yang sudah, yang kecil-kecil aja, ya enggak? Maka Allah tahu yang mana yang terbaik. Bisa jadi ketika kita minta, ya Allah jadikan saya orang kaya. Ketika nanti jadi orang kaya, bisa jadi lupa sama Allah. Udah nggak pernah datang ke masjid lagi misalkan. Udah nggak pernah masakin lagi buat teman-teman yang buka puasa. Misal, kalau sudah banyak uang, maka Allah tahu mana yang terbaik. Dikumpulkan doanya selama di dunia, biar nanti menjadi pemberat timbangan di akhirat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kita mintanya rumah, tapi nggak dikasih rumah. Tapi ingat, Allah kasih keselamatan buat kita, buat suami kita, buat istri kita. Allah kasih kesehatan buat keluarga kita. Allah jaga kita daripada bala, mara bahaya. Ya, nah itulah cara Allah yang ketiga. Kita doanya apa, kemudian Allah kasihnya apa. Ya, yang ketiga adalah Allah akan hindarkan kita dari mara bahaya, ya, atas sebab doa kita. Nah, jadi nggak ada istilah, wah saya sudah doa berpuluh-puluh tahun, nggak diijabah, ya kan? Iya, nggak ada istilah nggak diijabah, enggak. Pasti diijabah, tetapi Allah tahu mana yang paling baik. Kemudian ketika Rasulullah, ini hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah menyampaikan doa ini, menyampaikan penjelasan ini tentang Allah itu pasti mengabulkan doa dengan 3 cara. Kemudian para sahabat berkata lagi sama Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau gitu kami akan banyak doa. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala aktsar. Banyaknya rahmat Allah itu lebih banyak daripada doa kalian. Kasih sayangnya Allah lebih banyak daripada doa kalian. Maka berdoalah yang banyak, maka kalian akan mendapatkan ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi yang pertama, imma Allah Subhanahu wa taala kabulkan ketika di dunia sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua, bisa jadi Allah tabungkan kita nanti buat di akhirat. Kemudian yang ketiga, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala atas sebab doa kita Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Jadi mulai dari sekarang, terlebih lagi bulan suci Ramadan, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa aja insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.